Halo, salam jumpa, selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Hari ini kita akan membahas pertandingan Dewa Kipas versus Irene Karisma dalam sebuah pertandingan yang cukup ramai dibicarakan, yang pertandingan tersebut dilaksanakan pada Close the Door atau channel YouTube dari Deddy Corbuzier, dan hadiahnya ternyata menjadi 300 juta rupiah, 200 untuk pemenang atau yang memenangkan pertandingan tersebut, dan yang kalah akan mendapatkan 100 juta rupiah. Dan inilah analisis dari pertandingan partai pertama atau babak pertama antara Irene Karisma melawan Dewa Kipas atau Pak Dadang Subur. Irene Karisma di sini menggunakan bidak putih, sedangkan Pak Dadang Subur atau Dewa Kipas menggunakan bidak hitam. Kita akan lihat analisisnya di sebelah kiri. Kita akan lihat statistiknya, kemungkinan menang ya di sebelah kiri ini antara hitam dan putih masih 50-50, masih 50-50. Namun di sini putih lebih diunggulkan sedikit karena posisinya menyerang. Baik, kita akan lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Irene Karisma dengan memajukan E2-nya ke E4, kemudian dijawab dengan memajukan bidak di depan gajah. Ini adalah petanda pembukaan karohan ya. Kemudian bidak D4 ya, pion D4, kemudian dijawab dengan pion ke D5. Kemudian Irene Karisma berinisiatif melakukan penyerangan dengan memukul pion yang ada di D5, kemudian dipukul kembali oleh Pak Dadang Subur. Selanjutnya Irene memajukan gajahnya ke D3 dan Pak Dadang Subur memajukan kudanya ke C6. Selanjutnya kita akan melihat C3 untuk melakukan seperti biasa. Irene Karisma akan mempertahankan daerah sentralnya dengan menopang pion yang ada di D4-nya dengan memajukan pion di C3. Kita lihat statistiknya masih normal ya. Di sini di sebelah kiri. Kemudian Pak Dadang Subur memajukan pion yang di depan rajanya menuju E6. Kemudian kuda dari G1 menuju F3 dengan rencana selanjutnya adalah rokade pendek ya. Ya, kemudian Pak Dadang juga melakukan kudanya, memajukan kudanya. Kemudian Irene melakukan rokade pendek. Sejauh ini agak sedikit meningkat statistik dari putih ini. Oke, ini gajah dipindahkan, posisinya agak sedikit posisi atau masih tertutup ya. Masih tertutup. Kita lihat beberapa gajah putih sudah mulai terbuka, sedangkan gajah yang ada di C8 punya Pak Subur belum aktif. Kita lanjutkan. Irene Karisma melakukan penekanan selanjutnya dengan menaruh gajahnya di F4, sangat aktif mengontrol fianchetto dari hitam ini. Kemudian Pak Dadang melakukan rokade, melakukan safety, melakukan keamanan. Lalu sangat cantik menaruh kudanya di petak sentral di sini di E5, dan kemudian juga Pak Dadang menaruh kudanya di E4. Cukup bagus juga posisi kuda di F4 ini. Dan Irene Karisma tidak mau kuda ini melakukan aksinya sehingga harus diusir dengan memajukan pion
yang ada di F2 ke F3 untuk mengusir kuda, dan ternyata Pak Dadang melakukan barter di sini, melakukan penukaran dan dipukul kembali oleh Gajah Putih. Dan selanjutnya tentu saja kuda pindah ya. Kuda pindah ke F6. Iren melakukan penekanan dengan menaruh, Grandmaster Iren menaruh menterinya untuk sekaligus melakukan penekanan ke lajur H, ke lajur H di sayap raja ini, dan Pak Dadang mengetahuinya sehingga memajukan pionnya, lalu ditambah dengan pergerakan kuda ya, pergerakan kuda menambah kekuatan di sini ya. Selanjutnya Pak Dadang meminta untuk barter ada dengan gajah yang di sini. Apa yang dilakukan oleh Pak Dadang di sini mencoba ingin menukarkan posisi, dan Iren melihat tersebut sehingga menambah kekuatan dengan bentengnya. Lalu kuda dipindahkan oleh Pak Dadang di sini akan menekan lajur F ya, akan menekan lajur F. Mengetahui hal tersebut, tidak ingin lajur F di sini dikuasai oleh kuda, maka Iren memajukan pionnya, memajukan pion untuk menekan pergerakan kuda, sehingga kuda pun di sini menjadi langkah yang sia-sia nantinya ke depannya. Pergerakan pion ini menjadikan posisi kuda menjadi sia-sia. Kita lanjutkan. Lalu ada inisiatif untuk Fianchetto dengan dan mengaktifkan gajah yang belum aktif di sini dengan memajukan pion yang ada di B7 menuju B6. Lalu menteri mengancam kuda agar berpindah posisi di sini. Tentu saja kuda di sini dikembalikan sehingga GM Grandmaster dari Iren ini menambah daya dobrak tekannya dengan menaruh menteri di sini ya, menambah daya dobrak untuk menguasai lajur Fianchetto yang akan nanti ditahan oleh gajah hitam di sini. Selanjutnya yang dilakukan sangat baik di sini ya, kita lihat statistiknya. Putih sudah secara komputer, secara statistik yang dilakukan oleh chess.com, putih naik ya menjadi sekian persen kemungkinan menangnya ya, menjadi naik, sangat naik. Kemudian ditambah dengan mendorong pionnya, statistiknya menjadi menurun. Menjadi menurun, mungkin ada hal yang akan analisis dari chess.com, ada hal yang lebih baik daripada itu, sehingga statistik putih yang tadinya cukup tajam akan menang menjadi menurun. Lalu apa yang dilakukan oleh hitam ya, ini adalah langkah yang blunder, dan menurut chess.com juga ini sangat blunder, sehingga kemenangan putih menjadi hampir mutlak menang ya di sini, karena di sini terjadi blunder di mana gajah tak terkawal ya. Statistik yang dilakukan oleh chess.com sampai langkah ke berapa ini, langkah ke 18 ini, sampai di langkah 18 putih dinyatakan menang mutlak, namun dilanjutkan pertandingan ya, dipukul gajahnya ya, masih statistik masih menang. Kemudian di pion ini diperkuat oleh benteng, namun di sini karena secara materi putih sudah menang, maka langkahnya hanya tinggal menyederhanakan perwira-perwiranya ya, menukar-nukarkan perwira. Saya kira tugas GM di sini sangat sederhana, menukarkan dan sambil melihat posisi. Kita lihat, oke, gajah
kembali menekan sang kuda. Kemudian di sini meminta barter. Saya pikir ini langkah membantu putih ya, menyederhanakan materi. Pastinya ini penyederhanaan materi akan dibantu oleh hitam, sehingga yang dilakukan oleh GM Iren adalah memukul kuda, lalu dipukul kembali oleh pion, dan pion dipukul pion, kemudian pion dipukul oleh benteng, lalu disederhanakan gajah pukul gajah, kemudian menteri pukul gajah, dan benteng pukul benteng, kemudian pion pukul benteng, sampai detik ini pada langkah yang ke-24 ini Pak Subur atau Pak Dadang Subur atau Dewa Kipas menyatakan menyerah karena secara kualitas pemain dan kualitas posisi putih sangat baik, posisinya sangat baik dan berada lebih unggul. Mungkin itu saja partai pertama yang dilakukan antara Iren Karisma melawan Dewa Kipas. Sekilas itu adalah analisis yang sebelah kiri, analisis kemenangan yang dilakukan oleh chess.com, karena kami memainkannya di memakai analisis chess.com. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Dadah.